Selamat siang Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita di hari ini, indah mawar bunganya merah, tempat bermain si anak lebah. Siang ini siang yang cerah, Cakep, semoga hari semakin indah. cakep. Oke, terima kasih Bapak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul dalam ibadah Bakor Kris PT Pertamina Persero bersama RU 6 Balongan dengan tema bertahan menghadapi ujian dengan mengucap syukur yang terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak dan Ibu yang terkasih, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Frankie Kunchoro. Dan bagi Bapak dan Ibu yang mungkin memiliki rekan-rekan yang ada di sekitar rumah ataupun di kantor, dapat diundang bersama kita di ibadah hari ini. Dan untuk selanjutnya izinkan Siska membacakan ground rules kita. Kita persiapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bagi Bapak dan Ibu, kami mohon kesediaannya untuk dapat menonaktifkan kamera dan juga mikrofon selama ibadah berlangsung, kecuali bagi pelayan yang bertugas di hari ini. Dan Bapak dan Ibu dapat juga tinggalkan sejenak aktivitas lain agar kita dapat fokus bersama-sama untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan, dan menyembah di ibadah hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan pimpin dalam doa dengan iman Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Engkau telah satukan kami Tuhan dalam acara ibadah Bakor Kris bersama RU 6 Balongan di hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau lancarkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Engkau lancarkan jaringan, Engkau lancarkan internet, Engkau lancarkan bagi yang bertugas di hari ini. Engkau juga berikan kesehatan dan kekuatan untuk kami semuanya, bagi peserta ibadah maupun bagi yang bertugas di hari ini ya Bapak. Dan bagi rekan-rekan kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, kami percaya Engkau akan sembuhkan Tuhan. Dan bagi rekan-rekan kami yang saat ini belum dapat mengikuti ibadah hari ini karena kesibukan dan yang lainnya, kami percaya Engkau akan memampukan mereka untuk dapat melakukan aktivitasnya dan menyelesaikan segala macam pekerjaan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan satu buah pujian. Seperti tema ibadah kita, yaitu bertahan menghadapi ujian dengan mengucap syukur. Lagu ini berjudul Jujur yang diciptakan oleh Sidney Mohede, di mana beliau saat menciptakan lagu ini dalam posisi atau keadaan yang kurang baik, atau beliau sedang sakit, tetapi beliau tetap ingin mempersembahkan dan memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin memang berat ya Bapak dan Ibu ya bertahan menghadapi ujian. Tetapi seperti kalimat di lagu ini, bahkan di dalam api pun bukan menyembahmu. Semoga lagu ini dapat menjadikan kekuatan dan semangat untuk kita semuanya dalam menghadapi permasalahan ataupun kegiatan kita sehari-hari. Satu buah pujian, jujur. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah.
Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan menyembah. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji, ku tahu Kau selalu bersama dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidup, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan menyembah-Mu, oh, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan menyembah. Ya, baik Bapak dan Ibu, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Semoga kita dapat melakukan hal tersebut dan kita dapat menghadapi segala macam ujian yang kita hadapi saat ini dengan mengucap syukur dan berserah kepada Tuhan. Untuk selanjutnya izinkan Siska membacakan warta jemaat kita di hari ini. Yang pertama, tema bulan November ini adalah bertahan menghadapi ujian. Tema yang menurut Siska cukup berat ya. Karena kalau kita bertahan di dalam ujian itu merupakan sesuatu hal yang berat menurut Siska. Nah, dan di tanggal 5 November 2021 ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema bertahan menghadapi ujian dengan mengucap syukur. Kolose 3 ayatnya yang ke-17.
Dan untuk selanjutnya pelayanan ibadah kita di tanggal 5 November 2021 akan saya pimpin melalui worship leader bersama saya Siska dan pendoa syafaat kepada Bapak Aldrin Trio Armadi. Mungkin dapat say hello dulu Pak. Selamat siang Bapak. Dan tim media ada Bapak Novi Lestulam Tangkas Binoto Sibagaryang. Iya, boleh aktifkan. Oke Pak, selamat siang Bapak. Dan untuk warta selanjutnya Bapak dan Ibu yang terkasih, kami persilakan untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Tuhan kita melalui Bank Mandiri atau rekening Mandiri atas nama Badan Koordinasi Umat Kristen PT Pertamina yang tertera di layar monitor Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa untuk dapat melakukan absensi yang tertera juga di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya dari si ibadah, selama work from home akan dilakukan ibadah online yang dilayani secara bergantian oleh Bakor Umkris, kantor pusat dan Bakor Umkris anak perusahaan atau unit operasi atau region. Bagi Bakor Umkris, anak perusahaan atau unit operasi atau region yang rindu untuk melayani ibadah online, dapat menghubungi si ibadah Bakor Umkris kantor pusat melalui Kak Yuli ataupun Kak Mona. Dan dari si diakonia, bagi jemaat yang rindu untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, dapat menyalurkan berkatnya melalui Bakor Umkris Peduli pada nomor rekening Mandiri atas nama Bakor Umkris Peduli yang tertera di layar monitor Bapak dan Ibu. Dan kami ingatkan kembali, rekening Bakor Umkris Peduli berbeda dengan rekening persembahan. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Kak Deo dan juga Kak Monika. Untuk selanjutnya, bagi Sobat Bakor Umkris, baik pekerja maupun mitra kerja yang energik dan rindu untuk memuji Tuhan lewat nyanyian dimanapun kita berada, kita dapat bergabung bersama Gloria Patra Choir. Karena apa? Karena selama pandemi ini latihan dan juga performs akan dilakukan secara online ataupun virtual. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang berada dari Sabang sampai Merauke atau di luar negeri boleh bergabung bersama kita melalui Gloria Patra Choir. Dan untuk selanjutnya nggak bisa nyanyi nggak masalah, tapi mempunyai talenta musik, mari kita bergabung bersama-sama untuk melayani Tuhan bersama paduan suara Gloria dan untuk melayani di ibadah online setiap hari Jumat. Untuk informasinya dapat menghubungi Kak Nando, baik dari musik ataupun paduan suara ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Dan itu dia warta jemaat kita di hari ini. Dan untuk selanjutnya sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah pujian. Nah, seperti tema kita bertahan menghadapi ujian dengan mengucap syukur. Mungkin salah satu dari kita semuanya yang ada di sini, termasuk Siska, tahun ini merupakan tahun yang sungguh berat dan amat berat kita jalani bersama. Selain pandemi, mungkin ada berbagai permasalahan yang lainnya. Tapi puji syukur ini secara kebetulan juga Bapak Franky ini adalah adalah pencipta dari lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Dan sebelum Siska tahu bahwa Bapak Franky akan membawakan firman Tuhan di sini, lagu ini sudah menjadi playlist setiap hari karena memang lagu ini menjadi kekuatan dan penghiburan terkhususnya untuk Siska. Dan semoga bagi Bapak dan Ibu sekalian, sebuah pujian ini dapat menjadi kekuatan untuk kita bersama. Kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih
karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tadi maaf, HP-ku lagi bermasalah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, terjadi di sini. Terjadi di sini. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini.
ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Kemenangan, kelepasan, kesembuhan kita yakin ada untuk kita semua di hari ini. Amin, Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, izinkan Siska untuk membacakan profil singkat dari Pastor Frankie Kuncoro. Beliau adalah founder dari Unlimited Worship, sebuah pusat pelatihan untuk melahirkan generasi penyembah yang benar dan bersinar. Bersama Unlimited Worship, Bapak Frankie telah memperlengkapi lebih dari 10.000 penyembah di Indonesia dan beberapa negara di Asia melalui konferensi, workshop, dan juga masterclass. Beliau juga seorang pemimpin pujian, penulis lagu, dan musik produser. Pernah menjadi sebagai ketua pengembangan pujian penyembahan Sinode Gereja Mawar Sharon di Surabaya. Beliau juga sudah merilis 3 buah album solo berjudul Closer and Closer Orchestra, dan salah satu lagunya yang tadi barusan kita nyanyikan bersama, Kemenangan Terjadi di Sini. Salah satu tersebut telah menjadi berkat di banyak pribadi dan gereja Tuhan, serta masuk dalam nominasi Anugerah Musik Indonesia di tahun 2017. Tahu gitu tadi Pak Frankie langsung menyanyikan langsung ya. Supaya langsung kena nih. Videonya aja kena banget, apalagi kalau kita nyanyikan langsung bersama penyanyi aslinya. Nah, Bapak dan Ibu, Bapak Frankie ini adalah suami dari Feliana Johan dan ayah dari 2 putra, yaitu Elijah Fever dan Oliver Dev. Dan saat ini berdomisili di Jakarta dan berjemaat di gereja GPCC. Kerinduan hatinya adalah membawa setiap hati kembali kepada hati yang menyembah. Bapak dan Ibu sekalian, jika ingin berkenalan lebih lanjut kepada Bapak Frankie selain di acara ini, dapat juga melalui Instagram beliau di @frankiekuncoro atau juga bisa melalui @unlimitedworship. Oke, tanpa berlama-lama lagi kepada Bapak Frankie Kuncoro, kami persilakan untuk membawakan firman Tuhan di hari ini. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini hari yang berbahagia. Saya senang banget beneran bisa berada di tengah Anda semua. Dan sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, ya, saya akan bersaksi juga dan mungkin akan mengajak Anda semua bisa bernyanyi nanti. Kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang indah, hari yang baru. Kalau hari ini masih ada, kami tahu bahwa penyertaan-Mu juga ada. Kalau hari ini masih ada, kami tahu bahwa masih ada rancangan Tuhan yang indah, kebaikan Tuhan yang besar yang mau dinyatakan melalui hidup kami. Karena itu kami mau bersyukur sesuai dengan tema yang kami mau belajar bersama-sama. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam turut campur kuasa-Mu, Roh Kudus, memimpin, mengubahkan setiap hati, dan sekali lagi membuat kami menjadi manusia yang baru dan karakter Kristus nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Amin. Nah, saya mau kenalkan diri saya terlebih dahulu melalui karya-karya saya. Jadi yang pertama, seringkali kalau kita mau nyanyi lagu kadang-kadang kan bingung mau nyanyi lagu yang mana karena lagu itu banyak banget. Nah, di aplikasi Spotify, Revival, dan di YouTube nanti cari aja hashtagnya adalah Nyembah dari Rumah. Anda bisa mendengarkan 50 lagu lebih yang ada di sana dan nggak perlu bingung milih lagu karena setiap lagu sudah disusun dengan begitu indah sehingga Anda langsung bisa mengalami dan menikmati hadirat Tuhan melalui playlist Nyembah dari Rumah. Ya, yang kedua berikutnya tanggal 16 Agustus barusan ya beberapa bulan yang lalu saya barusan rilis sebuah single judulnya Suatu Saat Nanti. Ini menarik karena single ini muncul justru di tengah pandemi dan lagunya baru ditulis bulan Februari tahun ini juga gara-gara banyaknya kejadian di mana banyak orang berpulang secara mendadak melalui beberapa kali kejadian dan itu membuat saya menuliskan lagu ini. Saya rindu nanti Anda bisa mendengarkan lagu ini suatu saat nanti ada di semua digital platform dan lagu ini merupakan perenungan dan peringatan. Saya waktu itu merenungkan suatu kali kalau aku dipanggil pulang, kira-kira Tuhan bakal ngomong tentang siapa saya ya. Kalau suatu kali saya dipanggil pulang, kira-kira orang sekitar saya akan ngomong tentang apa tentang saya. Karena seringkali apa yang manusia lihat dan apa yang manusia nggak lihat, kita seringkali bisa jadi pribadi yang berbeda. Karena itu melalui lagu ini bisa mengingatkan kita kembali bahwa mengasihi, mengampuni, dan melayani itulah pilihan terbaik dalam kehidupan. Ya, dengarkan aja lagunya. Dan yang terakhir ada single baru juga 25 September. Saya menulis sebuah lagu, ini merupakan perkataan iman, sekali Yesus, selamanya Yesus. Di tengah goncangan, pilihan terbaik tetap Yesus, karena cuma Yesus yang tidak pernah berubah, Yesus yang terbesar, dan cuma Yesus yang paling mengasihi kita semua. Duet dengan Yesua Abraham, nah Anda bisa cari langsung nanti di semua digital music platform ya. Nah hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana bisa bertahan menghadapi ujian dengan apa? Mengucap syukur. Yuk langsung kita masuk yuk, slide berikutnya. Dalam kehidupan itu saya belajar kayak gini. Kita itu seringkali tidak bisa memilih loh apa yang bisa terjadi dalam hidup kita. Betul nggak? Seringkali nggak bisa pilih. Kejadian gitu aja. Tetapi ingat, kita masih bisa memilih bagaimana melewatinya atau meresponinya. Nah, Alkitab ngomong di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Next slide. Kalau kita mengalami keadaan apapun juga di dalam dunia yang tidak pasti ini, ya. Firman Tuhan mengatakan 1 Tesalonika 5 ayat 18, ingat ini baik-baik. Mengucap syukurlah dalam apa? Segala hal. Mau keadaannya baik, mau keadaannya nggak baik, lagi diuji, nggak lagi diuji, lagi susah maupun senang. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Jadi memang pilihan terbaik dalam segala keadaan, di dalam segala hal adalah mengucap syukur. Nah mengucap syukur itu yang gimana sih? Yuk kita lihat ayat berikutnya. Filipi 4 ayat 6 dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca. Dikatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi berdoalah dan mintalah kepada Tuhan semua yang kamu butuhkan. Bersyukurlah selalu akan apa yang kamu miliki. Namanya mengucap syukur, yang Alkitab suruh mengucap syukur itu artinya mengucapkan terima kasih atas apa yang kita miliki. Coba lihat slide berikutnya. Jadi namanya bersyukur itu kita mengucapkan terima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu artinya kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Jadi kalau hari ini kita masih memiliki nafas, ucap syukurlah buat nafas Anda. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih kasih aku nafas. Hari ini kalau kita masih bisa punya pekerjaan, terima kasih Tuhan buat pekerjaan. Itu namanya ucap syukur. Tuhan terima kasih hari ini aku masih bisa pakai pakaian yang layak. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih aku masih bisa makan. Terima kasih buat keluarga. Sekalipun kondisi lagi nggak mudah, bersyukur itu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk apa yang masih ada. Itu namanya bersyukur. Nah, lihat ayat berikutnya. Kita mengatakan juga di dalam Filipi 4 ayat 6.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakanlah. Semua katakan nyatakanlah. Ayo katakan bersama-sama, katakan nyatakanlah. Dalam segala Nyatakanlah. keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Jadi namanya bersyukur, slide berikutnya. Bersyukur itu harus diucapkan, harus dinyatakan. Bukan cuma tersimpan di dalam hati. Beda loh. Orang kalau cuma nyimpan dalam hati, sama dikatakan, itu dampaknya beda banget. Orang kalau sudah sampai memperkatakan, itu ada kuasanya. Ada satu hamba Tuhan ngomong kayak gini. Your word creates your world. Perkataanmu itu menciptakan duniamu, akan mempengaruhi keadaanmu. Ayo, kalau kita lagi ngalamin ujian, dan kita ngomongnya gini, wah mati aku, mati aku, mati aku, wah selesai, udah, wah habis ini, habis ini. Kita akan semakin apa? Hati kita akan semakin kehilangan damai sejahtera. Kita akan semakin ketakutan. Tapi beda banget kalau misalnya kita lagi diuji, dan kita bersyukur, dan itu diucapkan. Tuhan terima kasih. Aku tahu keadaanku gak mudah, tapi aku bersyukur. Dan kita mulai bisa melihat sesuatu yang lebih indah. Hati kita mulai kembali tenang. Ya. Orang kalau bersyukur, itu ada kuasanya. Makanya perlu diperkatakan. Lihat lagi berikutnya. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab apa? Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Namanya bersyukur itu bukan karena keadaan kita selalu baik. Ya. Coba lihat slide berikutnya. Ini. Bersyukur itu bukan selalu karena keadaan kita baik, tetapi karena apa? Tuhan itu baik. Ya. Suatu kali saya dengar kesaksian dari teman saya hari ini udah almarhum. Namanya Raditya Oloan. Dia ngomong gini, bro, kesaksian ini memberkati saya banget soalnya. Dia ngomong kayak gini, aku tuh kaget banget waktu aku punya anak yang terakhir. Itu ketika lahir, kepalanya itu nggak seperti anak normal. Jadi kepalanya besar, membesar gitu. Dan ternyata ngalami beberapa kejadian yang bermasalah. Nggak mudah banget hari itu. Tapi dia hari itu memilih bersyukur sama Tuhan. Tuhan, aku tahu keadaanku tidak baik. Tapi aku tahu di balik ini Tuhan yang baik pasti mengerjakan sesuatu yang baik. Tuhan itu baik. Artinya apa sih? Tuhan bisa membuat apa yang tidak baik itu menjadi baik. Tuhan itu baik, artinya apa? Apapun yang Tuhan kerjakan selalu baik. Namanya juga Tuhan itu baik. Dia nggak bisa bikin apa yang tidak baik. Namanya Tuhan itu baik, apapun yang terjadi ujungnya akan selalu baik. Tuhan itu baik. Nah singkat cerita, beberapa tahun setelah itu memang prosesnya nggak mudah. Tapi dia ngomong kayak gini, gara-gara anakku ini, aku jadi belajar sabar. Yang kedua, istriku tiba-tiba ditunjuk sama pemerintah, malah justru menjadi duta dari anak-anak yang mengalami masalah yang serupa. Awalnya nggak bisa ngerti, tapi gara-gara bersyukur, ujungnya Tuhan mengubah semua jadi kebaikan. Lihat, semuanya dimulai dengan apa? Bersyukur sebab Tuhan itu baik. Di tengah ujian, ketika kau bersyukur, kau akan lihat kebaikan Tuhan di sana. Awalnya bisa jadi kita nggak ngelihat langsung, tapi percayalah ujungnya ada kebaikan Tuhan akan dikerjakan di sana. Pastor Alvira Jogukuk berkata seperti ini. Tuhan itu bekerja bukan untuk kenyamanan kita, tetapi untuk apa? Kebaikan kita. Seringkali namanya dibentuk, diuji, itu nggak enak, nggak nyaman. Tetapi percayalah, ujungnya adalah pendewasaan karakter. Ujungnya kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih teguh, lebih berhikmat. Lihat. Dan justru suatu kali kita akan lebih lagi ngalamin Tuhan. Ya. Jadi bersyukur karena Tuhan itu baik. Mazmur 50 ayat 23 dikatakan, orang yang mempersembahkan syukur sebagai korbannya, dialah yang menghormati aku, dan kepada orang menyiapkan jalan akan kutunjukkan keselamatan daripadaku. Ternyata bersyukur itu juga merupakan apa? Korban. Ya coba lihat slide berikutnya.
Bersyukur itu ternyata korban loh. Sampai ada Alkitab di bagian yang lain dikatakan bahwa persembahkanlah kurban syukur. Nah, kurban itu apa sih? Sesuatu yang diberikan, yang dipersembahkan dengan nggak mudah. Wah, orang kalau namanya cinta orang lain, aku berkorban buat kamu, itu nggak mudah biasanya. Kalau masih mudah berarti belum berkorban. Tapi kalau namanya kurban, itu sesuatu yang sakit, nggak enak loh. Ketika kita diuji itu bersyukur nggak mudah. Mengucapkan kata-kata itu nggak enak. Tetapi percaya, orang namanya berkorban, itu karena apa? Untuk bisa melihat hal yang lebih baik itu terjadi. Di zaman bangsa Israel dulu, kalau mempersembahkan korban, karena mereka itu mau melihat Tuhan itu bisa berkarya dalam hidupnya. Di balik korban, itu selalu ada hal yang lebih baik terjadi. Jadi bersyukur itu adalah korban untuk kita bisa melihat hal yang lebih baik terjadi. Nah, apa sih yang bisa terjadi ketika kita bersyukur? Yang pertama saya belajar, ketika engkau bersyukur, ketenangan itu datang. Coba kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini nih. Ayo, siapa yang pernah lihat tulisan ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman? Lihat. Kalau lagi ujian apa? Harap tenang. Ada apa? Ujian. Orang kalau diuji, itu butuh namanya ketenangan. Supaya apa? Supaya bisa mikir jernih. Nggak terbawa emosi. Nggak gegabah ambil keputusan. Sehingga akhirnya bisa memutuskan dengan sebaik mungkin. Nah, kita berkata di Filipi 4 ayat 6-7. Ya. Kalau tadi kita cuma baca ayat 6, kita lanjutkan apa yang terjadi ketika kita tuh bersyukur. Jangan khawatir tentang apapun juga, berdoa dan mintalah semua keperluanmu kepada Allah. Dan bila kamu berdoa, jangan lupa apa? Mengucap syukur. Yang terjadi apa ketika kita mengucap syukur? Ayat berikutnya menjelaskan. Dan, ya, balik dulu. Dan damai Allah dan ketenangan dari Tuhan memelihara, menjaga perasaan dan pikiranmu dalam apa? Kristus Yesus. Damai sejahtera yang diberikan Allah itu apa? Begitu besar. Sehingga kita tidak dapat mengerti hal itu. Wah, kalau kita bersyukur, itu membuat ketenangan, kedamaian itu datang dan kekhawatiran itu hilang. Kita nggak lagi dikuasai kekhawatiran, tetapi kita jadi dikuasai sama ketenangan. Ya, suatu kali tahun 2014, ya, saya baru pindah ke Jakarta. Karena pindah ke Jakarta karena mau membangun sebuah sekolah pujian penyembahan. Itu pindah ke Jakarta juga nggak lama setelah saya menikah. Singkat cerita, waktu pindah ke Jakarta 6 bulan. Semua impian yang saya bangun itu nggak langsung kejadian. Dan itu nggak mudah banget buat saya. Istri saya tiba-tiba ngomong kayak gini. Udahlah yang, udah 6 bulan kita nggak ngeliat apa-apa. Udahlah kita pulang aja lah ke Surabaya. Udah, karena sebelumnya saya tinggal cukup lama di Surabaya. Udahlah di Surabaya kan enak. Ada keluarga, ada teman, ada aku di sini nggak ada siapa-siapa. Bahkan sampai istri saya sampai waktu itu ngomong dengan keras gini, kalau kamu memang mau berjuang di Jakarta silahkan deh, kamu berjuanglah di Jakarta, aku pulang aja ke Surabaya. Waduh, saya sedih banget loh, yang kan kita menikah kita bersama-sama, belum lagi ditambah istri saya lagi ngalamin namanya keguguran, itu nggak enak banget. Wah, pokoknya carut marut, Minggu dengar khotbah, Senin mau pulang ke Surabaya, Senin menyerah. Minggu dengar khotbah, Senin menyerah. Itu yang terjadi. Tapi sampai di satu titik, saya hari itu diingatkan firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat 15-16. Firman Tuhan cuma ngomong simpel banget. Yesus itu pernah jadi manusia. Dia bisa merasakan yang kamu rasakan. Ayat 16-nya dikatakan, karena itu beranilah menghampiri Tuhan. Naikkanlah ucapan syukurmu. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan, anugerah pada waktunya. Saya cuma ingat kata-kata itu. Saya ambil gitar saya bersyukur. Tuhan terima kasih. Sekalipun hari ini gak mudah. Rasanya pengen pulang. Rasanya tertekan. Rasanya kok gak mungkin ya Tuhan. Jakarta ini kok gak mudah ya Tuhan ternyata. Saya cuma ambil gitar saya mulai nyanyi. Ucap syukur. Tiba-tiba ketika bersyukur, kata-kata Mazmur mulai keluar. Saya ingat Ibrani 4
ayat 16. Saya mulai nyanyi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Singkat cerita, ketika saya terus ngucap syukur sambil memuji Tuhan, tiba-tiba keluar kata-kata iman. Kemenangan terjadi di sini. Ya udah, saya akhirnya keluar lirik itu, jadilah lagu kemenangan terjadi di sini. Yang luar biasa gini. Ketika saya bersyukur, ketika saya memuji Tuhan hari itu, dari ketakutan menjadi ketenangan. Dari yang awalnya menyerah, jadi nggak menyerah, saya jadi bangkit lagi. Hari itu saya tahu ada kuasa di dalam ucapan syukur. Hari ini ketika engkau diuji, pilihlah untuk bersyukur. Karena ketika engkau bersyukur, ketenangan itu menguasai. Ku bersyukur Bapa. Ketika engkau bersyukur, ketenangan itu menguasai. Kekhawatiran mulai menjauh. Amin. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kita bersyukur? Ketika kita bersyukur, fokus kita itu diubah. Dari yang awalnya kita cuma fokus masalah, ujian terus. Tapi fokusnya jadi apa? Ketika kita bersyukur, kita jadi ingat lagi Tuhan. Coba kita lihat gambar berikutnya. Ya, tuh. Orang namanya fokus itu kekuatan loh. Yang kita fokuskan itu jadi kekuatan. Kayak kaca pembesar. Ketika dia fokus, dia bisa membakar. Wow. Nah, kita berkata di dalam Mazmur 54 ayat 8 dikatakan dengan rela hatiku persembahkan kurban bagimu dan bersyukur kepadamu karena engkau baik. Bisa jadi keadaanku nggak baik, tetapi aku mau berkata Tuhan engkau baik. Engkau telah melepaskan aku dari segala kesukaran dan kulihat musuhku dikalahkan. Waktu engkau bersyukur itu namanya lensa kehidupanmu nggak lagi fokus terus sama masalah. Kalau fokusmu sama masalah, kekuatanmu jadi kecil, engkau lama-lama nyerah. Tetapi ketika kau diuji dan kau fokus untuk bersyukur, fokusmu diubahkan. Benar ya, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Beda langsung ketika kau bersyukur, kau memanggil nama Tuhan. Fokusnya berubah. Iya ya, aku punya Tuhan yang besar. Cara kita melihat langsung berubah. Suatu kali saya mau launching album yang pertama. Waduh, kesel minta ampun karena apa? Saya waktu itu sudah berjemaah di sebuah gereja dalam jangka waktu yang lama. Tapi hari itu saya mengalami penolakan, kekecewaan yang begitu besar. Karena apa? Saya ngomong bulan depan kan albumnya mau launching. Bo ya dibikin acara spesial kan juga kalian yang mendistribusikan. Saya minta tolong, boleh nggak nanti ketika acara itu ada launching albumnya, nanti ada hamba Tuhan ini bantu untuk mempromosikan. Dan tiba-tiba saya ditolak mentah-mentah. Padahal itu orang saya juga deket. Aduh, saya rasanya tertolak, saya rasanya nggak enak. Saya mikir Tuhan kok gini ya? Kok manusia mengecewakan banget ya? Tapi hari itu tiba-tiba saya diajarkan Tuhan, udah bersyukur. Bersyukur dulu. Apapun yang terjadi bersyukur. Dan saya mulai memuji Tuhan. Saya mulai meninggikan nama Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Saya cuma nyanyi muji Tuhan aja. Dan singkat cerita, kacamata saya mulai diubahkan sama Tuhan. Gini loh Ki, kalau misalnya kamu itu ada manusia yang support, dan tiba-tiba album kamu itu jadi berkat di mana-mana, itu kan biasa. Tetapi ketika tidak ada satu manusia pun yang mendukung, dan tiba-tiba album kamu jadi berkat di mana-mana, kamu baru tahu kamu punya Tuhan yang luar biasa. Wow! Semenjak kacamata saya diubahkan, fokus saya diubahkan, gak lagi lihat masalah, langsung lihatnya Tuhan. Hari itu dari yang awalnya saya ketakutan, dari awalnya kecewa, hatiku semakin pulih. Aku jadi pulih dan aku lagi lihat, aku percaya Tuhanku besar. Hari dimana album itu diluncurkan, gak ada sesuatu yang spesial. Tetapi besoknya saya kaget, masuk ke iTunes chart urutan pertama. Dan gak lama setelah itu saya mendapatkan undangan dari Anugerah Musik Indonesia. Karena lagu Kemenangan Terjadi di Sini itu masuk ke nominasi Anugerah Musik Indonesia di 2017. Lihat, orang kalau bersyukur, Tuhan jadi besar, masalah jadi kecil.
Amin. Yuk, yang ketiga. Yang ketiga. Apa yang terjadi ketika kita bersyukur? Bersyukur kau sedang menyediakan ruang untuk Tuhan itu berkarya. Tuhan bekerja. Markus 6, 41-44. Ada cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Itu jumlah yang kecil. Tetapi Alkitab berkata Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit dan apa? Dia mengucap syukur. Sesuatu yang kecil. Tuhan, aku cuma punya ini. Aku mau kasih buat Tuhan dan aku bersyukur. Tuhan, aku bersyukur aku masih ada ini. Bersyukurlah. Dan mengucap syukur kepada Allah untuk makanan itu. Lalu ia memecahkan roti dan memberikan kepada pengikutnya untuk dibagikan kepada orang-orang. Kemudian ia membagikan 2 ikan itu kepada semua orang yang ada di sana. Ayat berikutnya. Yuk, ini yang terjadi. Mereka semua makan sampai kenyang. Setelah mereka selesai makan, pengikutnya mengisi 12 keranjang dengan potongan roti dan ikan yang tersisa. Ada sekitar 5.000 laki-laki, orang laki-laki yang makan di sana. Di tangan Tuhan, ucapan syukur itu bisa Tuhan pakai untuk menyatakan hal yang mustahil. Inilah Tuhan. Ketika kau bersyukur, kau akan lihat mujizat terjadi. Suatu kali saya umur 9 tahun, saya jatuh dari ketinggian 6 meter. Ini gusi robek karena terbentur sama benda yang keras, tangan patah. Dalam perjalanan ke rumah sakit, saya mulai sadar, awalnya pingsan. Ayah saya ngomong kayak gini, Ki, ayo nyanyi, ngucap syukur. Itu di tengah mulut berdarah-darah, disuruh bersyukur. Anak kecil kan gak gampang. Ikutan papi nyanyi. Akhirnya papi saya nyanyi. Kami naikkan syukur padamu. Waduh, saya gak bisa nyanyi bagus. Nyanyinya cuma gini. Ami, a, u, a, u. Beneran kayak monyet gitu beneran. Nyanyi terus ngikutin dengan gak mudah. Tapi yang luar biasa. Ketika saya mulai bersyukur, ngikutin papi saya. Tiba-tiba pendarahan itu seketika berhenti. Dan gak cuma itu, ketika saya bersyukur di rumah sakit, saya bersyukur jam 7 pagi besok harinya harusnya dioperasi. Karena apa? Di gusi saya ada luka 3 cm, harus dijahit dan dilakukan treatment ini dan itu. Singkat cerita, masuk ke ruang operasi, dokternya buka mulut kaget. Kenapa? Lukanya hilang, gak ada. Akhirnya dia nanya, ini kok bisa terjadi gimana? Nggak tahu dok. Yang saya tahu pokoknya bapaknya di rumah sakit ngajak anaknya nyanyi terus. Ya udah, bawa lagi masuk ke kamar. Besoknya nggak lama setelah itu pulang. Tangan saya digips. Dokter ngomong, 6 bulan ini sembuhnya. Papi saya ngomong, 2 minggu udah sembuh. Singkat cerita, dokternya marah dan ngomong, ini memang bapaknya rada gila. Ya udah, 2 minggu lagi silahkan kalau mau datang pak. Silahkan. Tapi saya ngomong sembuhnya 6 bulan ya Pak. Singkat cerita, ketika 2 minggu setelah itu, saya tuh tiap hari pokoknya diajarin sama papi saya bersyukur, muji Tuhan, bersyukur, muji Tuhan. 2 minggu setelah itu memang benar, di ronsen, ini namanya tangan, tersambung semua dengan sempurna. Ada mujizat yang tidak masuk akal, di luar nalar manusia, itu terjadi. Ketika mengalami satu kejadian hari-hari ini, pilihlah untuk bersyukur. Karena apa? Di balik ucapan syukur, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Next yuk, tinggal dikit ya. Bagaimana kita bisa bersyukur? Kita bisa bersyukur itu dengan apa sih? Ingat yuk pengorbanan Tuhan bagi kita. Ingat di masa yang lalu kebaikan Tuhan bagi kita. Hari ini kalau engkau lagi mengalami sesuatu, ingat-ingat masa lalu. Kalau di musim yang lalu Tuhan pernah menolongmu, katakan terima kasih Tuhan. Aku tahu karena Tuhan pernah menolongku. Aku tahu Tuhan akan mengerjakan kebaikan Tuhan di waktu ini. Ingat pengorbanan Tuhan buat engkau. Kalau maut aja Tuhan kalahkan, aku percaya apa yang aku alami hari ini, aku pasti bisa. Aku bersyukur kepadamu buat kasih-Mu, kebaikan-Mu. 1 Korintus 15:57. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, bagaimana bisa bersyukur? Dengan bernyanyi. Mazmur 28:7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada. Ini kan ada lagunya nih. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan pertolonganku. Ya kan? Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Lihat ketika engkau bernyanyi di dalam musim kesukaranmu, di dalam musim ujianmu, engkau memilih untuk berkata,
Bapa terima kasih. Untuk engkau memilih berkataku bersyukur Bapa. Tiba-tiba ada sesuatu yang indah. Sesuatu yang manis. Ketenangan. Mujizat. Bisa engkau alami. Berikutnya. Bagaimana kita bisa bersyukur. Dengan melihat kehidupan orang lain. Yang gak mudah juga. Seringkali ngalamin ujian itu bukan cuma kita. Sekeliling kita juga ngalamin hal yang sama. Saya seringkali kalau lagi diuji, saya kadang-kadang Tuhan ingatkan seseorang yang lain atau yang pernah saya lihat. Dan akhirnya saya bersyukur karena apa? Tuhan, kalau mereka aja ngalami sesuatu yang lebih gak mudah dan mereka bisa bersyukur, aku juga mau bersyukur. Lihat, seringkali karena kita terlalu fokus sama diri kita, kita lupa di sekeliling kita. Juga ada orang-orang yang mengalami lebih parah dari kita, tetapi mereka tetap bisa bersyukur. Hari ini pilihlah untuk bersyukur. Karena apa? Dalam bersyukur, ketenangan datang. Fokusmu Tuhan. Dan dengan bersyukur, kau bisa lihat mujizat Tuhan terjadi. Saya rindu, saya akan tutup dengan sebuah ayat ya. Kita baca bersama-sama. Nah, saya rindu ketika Anda mengucapkan perkataan ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Gantilah kata kamu dengan kata saya. Sambil pegang tanganmu di dada seperti ini. Oke? Saya akan kasih contoh dikit ya. Pencobaan-pencobaan yang saya hadapi hanya seperti pencobaan yang dialami semua orang, tetapi saya dapat mempercayai Allah. Oke, semuanya siap? Ya. Pada hitungan ketiga ya, kita baca dari 1 Korintus 10 ayat 13. Oke? 3, 2, 1. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang saya hadapi hanya seperti pencobaan yang dialami semua orang, tetapi saya dapat mempercayai Allah. Ia tidak akan membiarkan saya dicobai lebih daripada yang dapat saya tanggung. Pada saat saya dicobai, ia akan memberikan jalan keluar dari pencobaan itu. Sehingga saya dapat bertahan. Jalan keluar terbaik, lihat, adalah apa? Bersyukur. Ada satu pepatah yang ngomong kayak gini. Lihat berikutnya yuk. If God, Stephen Furtick berkata, if God bring you to it, kalau Tuhan membawamu ke dalam sebuah situasi, He will bring you through it. Dia akan membawa engkau untuk bisa melewatinya. Next slide. Ingat, seringkali kita nggak bisa memilih apa yang bisa terjadi, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita bisa melewatinya. Kita tutup dengan Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil apa? Mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hari ini, pilihlah untuk bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur itu harus diucapkan. Bersyukur itu memang sakit karena itu korban. Tapi lihat, ada sesuatu yang lebih baik akan terjadi daripada tidak bersyukur. Ketika engkau bersyukur ada perubahan. Damai sejahtera Tuhan menguasaimu. Fokusmu diubah, Tuhan jadi besar, masalah jadi kecil. Dan ketika engkau bersyukur, mujizat Tuhan yang mustahil bisa engkau alami. Bisa ditutup PowerPoint-nya dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu itu penuh dengan kuasa. Kami nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini kalau kelihatannya kami baik-baik, kami tetap mau bersyukur. Hari ini kalau kami diuji, kami juga mau bersyukur. Karena kami tahu di balik ucapan syukur, ada sesuatu yang besar, yang indah akan Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Jamah hati setiap kami. Boleh nggak kita pakai 1 menit terakhir ini untuk kita bersyukur yuk sama Tuhan. Bersyukur itu fokus kepada apa yang masih ada. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku bersyukur buat pekerjaan. Sekalipun aku tahu nggak mudah hari-hari ini. Tetapi aku percaya di balik pekerjaanku, kalau Tuhan mau izinkan aku ada di sini, aku percaya ada sesuatu yang indah yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Ayo kita bersyukur bersama-sama. 45 detik lagi. Katakan bersama-sama dari hatimu yang terdalam. Bersyukurlah buat nafas. Bersyukurlah buat keluarga. Bersyukurlah buat apapun yang kau bisa alami, kau bisa ingat, kau bisa rasakan hari ini 30 detik lagi. Ayo ambil waktu ini untuk bersyukur. Kita berlatih untuk bersyukur.
Katakan sekalipun mungkin keadaanku seperti ini, tapi aku bersyukur aku masih bisa melihat kebaikan Tuhan. Tuhan, aku bersyukur buat pengorbananmu di hidupku. Katakan sesuatu 15 detik lagi. Kamu nyatakan sesuatu. Saya percaya ketika engkau mulai bersyukur, dan engkau mulai bersyukur, dan engkau mulai bersyukur, damai sejahtera dari Tuhan itu datang. Fokusmu diubahkan. Kau mulai lihat Tuhanmu besar. Tuhan lebih besar dari masalahmu. Dan siap-siap mengalami intervensi surga terjadi dalam kehidupan. Terima kasih. Berkati Pertamina, perusahaan ini. Kami percaya kalau ada orang-orang yang berdoa dan mencari Tuhan, kami percaya sebuah perusahaan diberkati Tuhan. Kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu, dan biarlah kami hari ini bisa bertahan menghadapi ujian dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Katakan apa? Amin. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Pak Franky Kunchoro, luar biasa sekali ya. Kata kuncinya adalah bersyukur. Jalan keluar terbaik adalah dengan bersyukur. Bersyukur itu harus diperkatakan. Bersyukur itu bukan karena keadaan kita baik, tetapi karena Tuhan itu baik. Nah, itu kata kuncinya sudah diberikan semuanya. Rumus-rumusnya, resepnya sudah diberikan oleh Pak Franky di hari ini. Tinggal kita yang melakukannya sekarang ya. Pak Franky boleh tidak Pak? Kira-kira satu aja pujian atau satu bait aja supaya kita bisa dikuatkan di sini bersama-sama. Kita nyanyi Iya. Oke Pak. Dekat saya ada gitar nih. Bersyukurlah karena di sebelah saya ada gitar. Nyanyi bareng-bareng bikin chorusnya aja. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang bisa nyanyi lagunya nyanyi bareng-bareng. Here we go. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan katakan terjadi di Pertamina. Tuhan memberkati semua. Tuhan memberkati juga untuk Bapak Franky Kunchoro. Terima kasih luar biasa sekali. Memang kalau dinyanyikan sama penyanyi aslinya itu langsung nancep cep ya. Terima kasih Pak Franky. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri acara kita di hari ini, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Aldrin Trio Armandi. Dipersilahkan. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Bakor Kris Pertamina, Jakarta, di Balongan, atau dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudari berada, kita akan meneduhkan hati kita untuk bersatu menaikkan doa syafaat kita. Kita akan dukung bangsa dan negara, pemerintahan, Pertamina, dan lembaga pelayanan kita di Bakor Kris. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang bertahta di dalam setiap hati kami, Bapa yang kami sapa dalam iman kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus, yang hari ini kami, anak-anak-Mu dari Bakor Kris Pertamina Group, baik yang ada di Jakarta, Balongan, dan di mana
unit Pertamina berada, ya Bapak. Kami mengucap syukur di sela waktu kerja kami atau aktivitas kami yang lain, kami masih diberi kesempatan, kami masih diberi kerinduan untuk bersekutu dalam ibadah Bakor Umpris setiap hari Jumat. Dalam kesatuan hati, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, saling menguatkan dalam persekutuan dan doa. Pada saat ini, kami sepakat ya Bapa, untuk menyampaikan doa-doa syafaat, untuk mendukung, untuk membela, untuk menguatkan bangsa dan negara serta pemerintahan kami. Dan kami juga berdoa untuk Pertamina dan lembaga pelayanan kami di Bakor Umpris. Ya Bapa, bangsa dan negara kami ini pada saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi. Tapi Tuhan bersamaan dengan itu, ekonomi juga tetap harus bergerak. Bapa, mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, agar bangsa kami, demikian juga bangsa-bangsa lainnya di dunia ini, bisa melewati pandemi ini. Kami tidak tahu kapan wabah ini berakhir ya Bapa. Tapi yang kami tahu, belas kasih-Mu dan pertolongan-Mu tak pernah berakhir. Pulihkan ya Bapa, agar kami dapat diingatkan betapa bersyukurnya sehat setelah kami tahu sakit itu apa Tuhan. Dan untuk pemerintahan Indonesia, dari Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, Gubernur, Bupati, Lurah, sampai dengan camat atau kepala desa, semua pemimpin di semua bidang, di semua level, baik itu anggota MPR, DPR, DPRD maupun DPD, lembaga dan komisi negara, agar mereka dapat bekerja untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Agar dalam mengelola negeri ini, para pejabat atau para petugas atau para pihak yang berwenang, Engkau berikan hati yang melayani, bukan hati yang ingin dilayani, yang hanya untuk memperkaya diri sendiri. Dan berkatilah Tuhan setiap rakyat yang dipimpin oleh pemerintahan kami, untuk mereka dapat mengerti dan mendukung pemerintahannya dengan kepatuhan-kepatuhan terhadap pemerintahannya Tuhan. Dan biarlah sinergi antara rakyat dan pemerintah ini Tuhan, boleh membawa kejayaan bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Pertamina, agar perusahaan ini semakin diberkati dan semakin tumbuh di dalam upaya-upaya perusahaan, restrukturisasi perusahaan, agar berjalan dengan baik seperti yang direncanakan. Sehingga Tuhan, perusahaan ini adalah milik negara dan semuanya dikembalikan untuk kemakmuran negara Tuhan. Kau pimpin Direktur Utama dan jajaran direksi, Komisaris Utama, dan Dewan Komisaris untuk berkhidmat kepadamu, menuntun perusahaan ini menuju kepada kejayaan. Biarlah mereka bekerja dengan hikmat yang berasal daripadamu ya Tuhan. Untuk para pekerja maupun mitra kerja, biarlah setiap kami juga boleh menjalankan tugas kami masing-masing Tuhan dengan baik, untuk selalu kami dapat berintrospeksi diri, memperbaiki setiap kami, sehingga kami boleh meningkatkan kualitas pekerjaan kami, dan hasil yang baik boleh menunggu di depan sana ya Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan, kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, menghasilkan hal yang baik, yang berhasil bagi bangsa, bagi negara dan keluarga. Untuk Bakor Umpris ya Tuhan, kami juga memohon
pertolongan-Mu Tuhan yang ada di seluruh Pertamina dimanapun berada Tuhan, di kantor pusat, di anak perusahaan, unit operasi maupun region, di kota maupun di daerah terpencil ya Tuhan, di daratan atau di lautan. Kiranya Tuhan, para ketua Bakor Umkris dan segenap pengurus, mereka dimampukan untuk menghadirkan kasih Kristus di dalam pekerjaannya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu mereka itu tidak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan itu Tuhan. Tapi mereka mau Tuhan menerima pekerjaan itu. Sehingga mereka semua dimampukan untuk melakukan pekerjaan ini Tuhan. Kami mohon Tuhan penyertaan, tangan kasih-Mu Tuhan, supaya di sela-sela pekerjaan utama kami juga boleh melakukan pekerjaan pelayanan kami di dalam Bakor Umkris. Sehingga Bakor Umkris ini Tuhan boleh menjadi terang, boleh menjadi garam untuk sekitarnya. Ya Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, di dalam persekutuan ini, Kau juga telah menghadirkan Bapak Franky Kuncoro sebagai pelayan firman. Engkau yang memberi kuasa Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan kepada setiap kami yang mendengarkan. Kiranya Engkau memberkati Bapak Franky, serta keluarga, serta pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Melalui tangan dan karyanya Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan ya Tuhan. Sehingga Tuhan, sekecil apapun kami Tuhan, kami boleh menjadi sinar yang berharga dan memberi rasa di dalam setiap kehidupan kami. Untuk rekan-rekan yang bertugas pada siang hari ini di dalam ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau juga yang memimpin dan memberkati mereka Tuhan. Selepas dari kebaktian ini, mereka kemudian akan kembali beraktivitas di dalam pekerjaan, ataupun aktivitas lain atau perjalanan. Kami menyerahkan mereka satu persatu ya Tuhan, dalam tangan kasih-Mu, sehingga apapun, bagaimanapun keadaan mereka, Engkau menyertainya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para keluarga saat ini, mereka yang tengah berduka karena kehilangan anggota keluarga. Baik karena cara yang sakit, atau kecelakaan, atau bagaimanapun itu Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa mereka kembali kepadamu Tuhan, dan mereka boleh bersamamu di sana. Tuhan, di tengah kedukaan ini, kami memohon pertolongan-Mu Tuhan kepada keluarga yang berduka, supaya mereka dikuatkan, bahwa hidup tidak selalu menyesali apa yang telah terjadi Tuhan, tapi hidup menatap ke depan, berpengharapan kepadamu, dan memohon pertolongan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap keluarga yang berduka, setiap kami yang berduka Tuhan, Engkau hibur melalui orang-orang di sekitar kami, melalui aktivitas ataupun kenangan-kenangan baik yang telah ada bersama. Tuhan Yesus, Bapa di surga, inilah seru doa syafaat kami, anak-anak-Mu di Bakor Umkris di seluruh Pertamina. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap doa kami, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami, menurut kebutuhan kami, bukan keinginan kami. Kami naikkan doa syafaat ini dan syukur kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita sekali lagi kembali ke Ibu Siska. Amin. Terima kasih Pak Aldrin untuk doa syafaat yang sudah dipanjatkan hari ini. Dan langsung saja kepada Bapak Franky Kuncoro untuk membawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Silakan Bapak. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam segala keadaan, bersyukurlah. Jadilah pribadi yang bersyukur, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kau ditempatkan, dan biarlah melalui kehidupanmu, orang bisa mengenal kasih Tuhan. Terima kasih, kami terima berkat-Mu Tuhan, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kita bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Amin. Terima kasih Pak Franky Kuncoro. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk berkatnya, untuk doanya, untuk firman-Nya yang sungguh luar biasa. Dan bagi Bapak dan Ibu, kita akan berfoto bersama dengan Pak Franky. Mungkin bisa langsung saja mengaktifkan kameranya. Ya, kita foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih, Makasih Pak. ya. Makasih, makasih Bu. Pak. Makasih. Puji Tuhan untuk firman-Nya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Ya. Franky, Pak Siska, Pak Alvin, Pak Novi. Iya. Terima kasih. Oke, Mas kita bisa